Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah, puji syukur mari kita bersama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala fi kulli hal wa fi kulli makan, dimanapun tempatnya berada, dalam kondisi bagaimanapun. Jangan lupa kita selalu mengucapkan kalimat Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Salawat serta salam tersampaikan kepada baginda Rasul Muhammad bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, setiap manusia pasti memiliki pemikiran bahwa dirinya kapan kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berasal dari Allah dan pasti kita akan kembali kepada Allah. Konsep ini tertuliskan di dalam Al-Qur'anul Karim yang sangat jelas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kembalinya manusia pasti akan menyisakan generasi penerus kita. Banyak orang kemudian berpikir, apa yang kita wariskan kepada anak cucu kita sekalian. Banyak manusia di antaranya kita selalu akan berpikir, apa yang kita wariskan kepada anak cucu kita sekalian. Sebagaimana Nabi Ya'qub alaihissalam berkata kepada anak-anaknya ketika beliau akan meninggal dunia. Beliau berkata kepada anak cucunya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang kalian sembah setelah saya meninggal dunia? Artinya warisan yang kita berikan kepada anak cucu kita sebenarnya bukan berdimensi dunia, bukan berdimensi materi, tetapi warisan yang kita berikan yang sebenarnya adalah warisan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini kemudian diceritakan oleh Imam At-Tabarani, pernah suatu saat Abu Hurairah jalan-jalan di pasar. Kemudian beliau melihat kesibukan orang-orang yang bertransaksi di pasar. Ada jual beli, ada pertukaran barang dan sebagainya. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, "Wahai penghuni pasar, apakah kalian tidak melihat, apakah kalian tidak mendengar bahwa di masjid ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang membagi-bagikan warisan? Apakah kalian tidak ingin mendapatkan warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka penghuni pasar pun kemudian berhamburan dari pasar menuju ke masjid yang dikabarkan oleh Abu Hurairah. Setelah di masjid, ternyata tidak ada proses, tidak ada kegiatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi-bagi warisan. Kemudian mereka kembali dan Abu Hurairah pun masih berada di pasar. Mereka kemudian berkata, "Wahai Abu Hurairah, tadi Anda bilang bahwa di masjid sedang ada bagi-bagi warisan. Tapi di masjid tidak ada siapa-siapa, tidak ada orang yang sedang membagi-bagi waris." Abu Hurairah kemudian bertanya balik, "Sebenarnya apa yang kalian lihat di dalam masjid itu?" Penghuni pasar itu kemudian menjawab,
ra'aitu yusalluna wa yaqra'una al-Qur'an wa yatadakkaruna halal wal haram. Wahai Abu Hurairah, saya tidak melihat di masjid itu sedang ada orang sedang bagi-bagi waris. Tetapi ra'aitu yusalluna, saya melihat mereka ada orang yang sedang sholat di dalam masjid. Wa yaqra'una al-Qur'an, dan mereka ada yang membaca Al-Qur'an. Wa yatadakkaruna halal wal haram, ada yang sedang membicarakan, sedang membahas tentang halal dan haram. Maka Abu Hurairah mengatakan, fadzaka mirasun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah, itulah warisan Rasul. Itulah yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu, yusalluna, warisan Nabi adalah salat. Ketika orang tuanya sholat, maka anaknya pun mesti harus bisa sholat. Wa yaqra'una al-Qur'an, kemudian di dalam masjid itu mereka sedang baca Al-Qur'an. Artinya Al-Qur'an ini pun adalah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yatadakkaruna al-halal wal haram, mereka sedang membahas persoalan halal dan haram. Hadirin yang berbahagia, artinya rekan-rekan yang berbahagia, artinya warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sangat jelas yang diriwayatkan oleh Tabarani ada 3. 1, salat, 2, membaca Al-Qur'an, dan yang ketiga adalah membahas halal dan haram. Ini adalah pilar-pilar keislaman. Salat adalah pilar Islam, membaca Al-Qur'an adalah pondasi pemahaman tentang agama, dan membahas halal dan haram adalah implementasi terhadap apa yang dipahami di dalam Al-Quran. Jadi warisan yang hakiki sebenarnya kita mampu mewariskan ibadah sholat ini kepada anak cucu kita. Yang kedua, membaca Al-Quran. Al-Quran ini adalah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, membahas halal dan haram. Ini pun adalah warisan Rasul. Siapapun orangnya yang membina, memelihara, mendidik, mengajarkan tentang sholat, berarti dia sebenarnya sedang memelihara warisan Rasul. Siapapun orang yang mengajarkan Al-Quran, memelihara Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan mengajarkan terutama kepada anak cucunya tentang Al-Quran, sebenarnya sedang mewariskan warisan Rasul. Yang ketiga, bagi mereka yang mengajarkan ilmu fiqih, ilmu ibadah, membahas tentang halal dan haram, hakikatnya mereka sedang mewariskan warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian hadirin, saudara-saudaraku seiman dan seislam, semoga ini bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan kepada saudara-saudaraku yang mendengarkan percakapan dan obrolan yang santai. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.